Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dari bab 5A dan B. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi. Pertama adalah saya, Risa Ajhari. Yang kedua, Aldi Arhadanupatra, Alif Ismail, Murniati, Milda Anissa, Siti Julaiha, Umi Nastiti Auliana, dan Zahra Nafisah Nur Azizah. Yang akan membacakan pertama adalah saya. Bab 5. Mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. A. Membangun konteks teks artikel ilmiah. Terdapat 2 jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian yaitu artikel yang didasarkan pada penelitian. Sedangkan artikel konseptual yaitu artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel jenis ini bukan merupakan laporan penelitian. Sesungguhnya masih terdapat jenis artikel lain, yaitu artikel ilmiah populer. Artikel ini pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, tetapi disajikan dengan gaya yang lebih informal. Next. B. Menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Dengan menelusuri model artikel ilmiah, kita akan mengetahui cara menyusunnya. Ternyata artikel ilmiah ditata menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Jenis-jenis teks akademik antara lain adalah buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, ulasan, dan sebagainya. Telah kita ketahui bahwa artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, atau serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Sesuai dengan namanya, artikel penelitian didasarkan pada penelitian. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Wiranto 2014. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Adapun artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal, yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Apabila artikel penelitian dan artikel konseptual dipublikasikan di jurnal atau dipresentasikan di forum seperti lokakarya dan seminar, artikel ilmiah populer biasanya dimuat di koran atau majalah khususnya di kolom opini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Arhadanupatra. Baik, selanjutnya. Struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata.
Selain judulnya singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting. Dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan, seringkali seluruh artikel tidak mengandung subjudul secara keseluruhan. Artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Next. Lalu, hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan, pustaka, pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual beserta fungsi retoris. Next. Struktur teks dan genre mikro pada artikel penelitian. Di sudut paling kiri terdapat struktur teks, di tengah-tengah terdapat genre mikro yang diharapkan, dan di bagian paling kanan adalah fungsi retoris. Lalu yang pertama, abstrak. Genre mikro yang diharapkan adalah abstrak. Fungsi retorisnya menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Yang kedua, pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan, metode, teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan review. Fungsi retorisnya menyajikan ulasan teoretis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya, dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Lalu yang keempat, metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan ya rekon dan atau meliputi deskripsi, prosedur, laporan. Fungsi retoris menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima, hasil. Genre mikro diharapkannya deskripsi dan atau meliputi laporan, rekon. Fungsi retoris menyajikan temuan-temuan penelitian. Lalu yang keenam, pembahasan. Genre mikro diharapkan diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya membahas dan atau menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Yang terakhir, terdapat simpulan. Genre mikro yang diharapkannya eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Lalu fungsi retorisnya menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoretis maupun praktis. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Alif. Oke, selanjutnya ada struktur teks dan genre mikro pada artikel konseptual. Yang satu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua teks artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari seluruh artikel meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam hal kandungan, unsur-unsur yang disajikan pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi persoalan yang dibahas, teori yang digunakan, metodologi penelitian yang diterapkan, hasil yang diperoleh, kemudian pembahasan, simpulan, dan saran. Pada artikel konseptual tidak terkandung metodologi penelitian yang diterapkan dan hasil atau temuan yang diperoleh. Abstrak yang demikian itu sering dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Jika demikian, hanya abstrak menjadi nama genre dan sekaligus nama bagian artikel apabila berada di dalam artikel yang dimaksud. Apabila
berdiri sendiri menjadi abstrak genre makro, namun apabila berada dalam suatu artikel menjadi abstrak genre mikro. Selanjutnya. Yang kedua adalah pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Selain itu, pada bab pendahuluan sudah disinggung teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan dan untuk artikel penelitian. Sudah disinggung pula keterkaitan antara penelitian yang dilaporkan pada artikel tersebut dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Namun demikian, perlu disadari bahwa pendekatan, metode, dan teknik belum diuraikan lebih jauh pada bab pendahuluan, tetapi baru diberitahukan kepada pembaca. Uraian yang lebih terperinci mengenai hal tersebut disajikan pada bab tinjauan pustaka untuk teori, konsep, atau filsafat ilmu, dan pada bab metodologi penelitian untuk metode dan teknik. Selanjutnya akan dibacakan. Ya, lanjut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sebelumnya tinjauan pustaka atau yang biasa disebut studi kepustakaan merupakan bagian penting dalam menulis suatu artikel atau karya ilmiah dan sebagainya. Tinjauan pustaka ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara kritis bagian dari artikel jurnal melalui proses meringkas, mengklasifikasi, dan juga membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Yang pertama, ada ulasan tentang teori untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas, dan yang kedua, ada ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang, bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Next. Ulasan yang pertama merupakan ulasan secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disebut pada bab pendahuluan yang dipilih untuk landasan analisis data. Landasan teori ini dibangun melalui sintesis terhadap beberapa gagasan yang diambil dari sumber-sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Ulasan yang kedua berisi tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Pada bagian ini, perlu disampaikan apakah rumpang-rumpang pada penelitian sejenis sebelumnya dapat ditutup dengan hasil-hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilaporkan di artikel itu. Adapun kerangka pikir merupakan uraian yang dapat berupa bagan yang menunjukkan peta jalan penelitian. Dari kerangka pikir dapat diketahui alur pemikiran penelitian yang dilaporkan tersebut. Di bawah bab tinjauan pustaka terdapat genre micro review. Bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori yang dari banyak sumber, tidak hanya dengan genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Ulasan menyajikan penjelasan dan evaluasi terhadap teori apakah teori tersebut dapat diterapkan pada analisis data dan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga posisi dan arah penelitian yang dilaporkan pada artikel itu jelas. Selanjutnya. 4. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Next. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekan, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data.
Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data, adapun prosedur digunakan untuk menyatakan langkah-langkah penelitian. Next. 5. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan alir. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individu, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Karena laporan yang dilaporkan itu telah dilaksanakan pada waktu lampau, dalam hal data tertentu dapat disajikan dengan rekon. Selanjutnya, 6. Pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bailey 2011. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan dengan data klasifikasi. Pada poin ini, penulis sekaligus peneliti itu dapat menciptakan teori baru. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Pada bab itu diperlukan penjelasan tentang perbandingan data, justifikasi apakah teori yang digunakan dapat memecahkan masalah penelitian atau tidak, dan pembenaran atau penolakan terhadap temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Next. Simpulan. Bab simpulan, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual, berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada bab pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Mengenai faktor keringkasan, dapat diterangkan bahwa sebaiknya judul tidak dinyatakan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kelompok kata. Alasannya, biasanya judul yang dinyatakan dalam kalimat lebih panjang daripada kelompok kata. Dengan demikian, judul yang ringkas adalah judul yang pendek, tetapi padat akan makna. Tentang faktor kejelasan dapat diungkapkan bahwa judul yang baik menggambarkan isi tulisan secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel yang dibahas. Wiranto 2003. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, atau jurnal atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu di dunia ini terdapat beberapa aturan penulisan. Daftar pustaka yang terkenal, dua di antaranya adalah sistem Harvard dan sistem yang dikeluarkan oleh APA atau American Psychological Association. Next. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal,
Sedangkan artikel konseptual atau seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari yang sedikit istilah teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Next. Dalam struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan, atau bahkan nama-nama tahapan pada struktur teks dan nama subbab atau subjudul tidak digunakan sama sekali meskipun esensi tahapan-tahapan itu ada secara implisit. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi dan diskusi. Perlu diingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, atau rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. A. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Sebagai mahasiswa, tentu saja sering mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat tulisan yang disebut paper, esai, dan makalah. Tugas sesungguhnya adalah artikel ilmiah. Barangkali artikel yang ditulis itu pada umumnya merupakan artikel konseptual. Anda akan menulis artikel ilmiah populer apabila mengungkapkan gagasan dengan cara yang lebih informal melalui koran, majalah, atau media sosial. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, dua keuntungan akan diperoleh sekaligus. Pertama, Anda akan lebih mudah membaca artikel ilmiah, dan kedua, Anda akan dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Keuntungan itu akan menjadi lebih luas pada saat Anda membaca materi lain seperti buku dan lampiran penelitian yang lebih panjang seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Pada gilirannya, pada saat Anda menulis skripsi, Anda akan dapat mengerjakannya dengan lebih lancar. B. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah dalam 3 jenis itu dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Di pihak lain, artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di halaman sebelumnya. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.